Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini di hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, kali ini kita dalam diskusi pendidikan agama Islam akan belajar tentang studi meta-analisis penerapan teori penetrasi sosial pada perkembangan hubungan dalam pernikahan berdasarkan perjodohan syariat Islam atau ta'aruf. Kita lihat dulu abstraksinya. Studi meta-analisis ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil penelitian dalam membahas teori penetrasi sosial yang telah dilakukan. Artikel ini berfokus pada keterkaitan proses pernikahan ta'aruf dengan tahapan proses perkembangan hubungan dengan penetrasi sosial dan asumsi-asumsi dasar dari teori penetrasi sosial. Perkembangan hubungan akan berjalan dengan sistematis dan dengan komunikasi interpersonal yang baik serta keterbukaan diri hubungan dapat mempengaruhi tingkat stabilitas hubungan. Jurnal ini menjelaskan proses penetrasi sosial telah mempengaruhi pertukaran stabilitas dalam pernikahan ta'aruf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan statistik yang mempraktekannya dalam mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar yang fungsinya untuk melengkapi maksud-maksud lainnya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu adanya lapisan atau tahapan serta proses penetrasi sosial yang terjadi selama proses pengenalan sebelum menikah atau yang biasa disebut ta'aruf dalam agama Islam. Jadi gambaran singkatnya adalah pengaruhnya terhadap penetrasi sosial, kegiatan sosial dalam ta'aruf. Jadi kan ta'aruf ini menikah dulu kan baru mengenal satu sama lain. Jadi bisa bisa diteliti bagaimana penetrasi sosialnya setelah ta'aruf. Oke, baik. Udah pada baca jurnalnya kan? Oke. Ini kita langsung ke contoh-contoh ininya aja. Ini contoh-contoh kasusnya. Nah, ini. Proses orientasi GA dan RD melakukan pertemuan melalui media sosial Friendster setelah melihat jika mereka bertukar Yahoo Messenger. Oke, ini biasa ya perkenalan. Nah, sebelum masuk ke setiap kasus, pengen tanya dulu nih, menurut kalian lebih baik ta'aruf atau pacaran biasa? Mungkin ada yang bisa berpendapat. Kalau menurut saya keduanya ada kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing juga. Untuk ta'aruf mungkin kita mencari pasangannya ketika kita sudah mapan. Tetapi kan dengan metode yang seperti itu kita belum mengenal pasangannya itu bagaimana. Yang nantinya akan langsung menikah kan, baru melakukan perkenalan. Dan dalam perkenalannya kan belum tentu juga cocok. Bisa jadi dalam pernikahannya kan banyak masalah yang terjadi karena ketidakcocokan. Atau mungkin meskipun tidak cocok, pernikahannya dilanjutkan juga bisa, tetapi mungkin akan ke bisa jadi ke mentalnya jadi tidak stabil. Karena permasalahan yang dihadapi tadi kan awalnya dari ketidakcocokan. Sedangkan yang untuk pacaran itu kebanyakan ya pasti kayak kalau sekarang ya itu kayak dua gitu. Kalau pacaran kadang fisik ya, kayak pegangan tangan lah, ngapain lah. Terus juga kalau pacaran kan belum tentu lanjut juga, bisa jadi di tengah jalan juga berhenti, mungkin itu ya. Oke. Dari yang lain mungkin Mas Ahmad, Mbak Sinta. Tadi pertanyaannya seperti apa, Mas? Sebelum masuk ke setiap kasusnya nih, lebih baik pacaran atau ta'aruf menurut Mas Ahmad sendiri? Kalau saya
sendiri lebih baik ta'aruf ya, Mas. Karena kalau pacaran tersebut yang satu ya itu namanya nggak baik Mas ya, dosa, pegangan tangan dan lainnya. Terus dan di akhir-akhir pun juga tidak menjadi apa ya, kesenangan, malah menyakitkan kan kalau nggak satu sama lain jadi jodoh atau gimana. Nah, terus kalau yang ta'aruf, kenapa saya milih ta'aruf? Di ta'aruf itu kan nanti kita saling mengenal, belum mengenal satu sama lain. Nah, terus menikah, lalulah pacaran waktu menikah tersebut. Jadi mulai penyesuaian, pengenalan sifat, sifat masing-masing, kelebihan masing-masing di saat pernikahan tersebut. Ya memang kadang ada kayak apa dibilang Mas Arya tadi, tidak ada kesesuaian, kecocokan dan sering beda pendapat, yaitu mungkin dari kekurangannya. Tapi dari kelebihannya itu gimana ya? Nggak seperti pacaran Mas. Jadi kayak halal gitu menurut saya. Oke. Jadi kalau untuk perkenalan masih bisa lebih masih bisa Perkenalan. habis pernikahan ya. Jadi nggak masalah ya. Ya, menurut saya begitu. Oke. Yang lain Mbak Sinta, Mas Iqbar mungkin. Cenderung sama sih pendapatnya ya. Lebih baik ta'aruf kayaknya daripada pacaran. Oke. Sebenarnya pribadi sih ya kita tidak harus gimana ya, kita tidak bisa memungkiri gitu bahwa ta'aruf itu cara agama dalam memberikan jodoh yang benar. Jadi apa namanya, kita disuruh untuk tidak melakukan hal berdosa sebelum menikah gitu. Itu baiknya ta'aruf karena dalam agama juga diperbolehkan dan ya dianjurkan gitu oleh orang-orang yang ahli agama. Tapi itu tadi balik lagi benar kata Mas Arya, ada resiko di mana perkenalan setelah menikah itu bakal jadi rusak atau gimana jika tidak ada kecocokan. Nah ini kan karena sudah terikat oleh kata pernikahan, jadinya banyak orang yang ragu untuk mengungkapkan ketidakcocokan itu. Jadinya ya tadi mungkin kata Mas Arya benar, ada bakal ada konflik, bakal ada masalah-masalah, terus bisa juga lanjut pernikahannya tapi tidak bahagia dan sebagainya. Nah di sini ada beberapa contoh kasus. Jadi ada kasus yaitu antara FH dan FS serta AN dan IL. Nah, FH dan AS ini, FH dan FS ini seperti biasa bertemu kedua kalinya setelah pertama kali berkenalan, terus bertemu dengan masing-masing orang tua. Jadi mereka harus meminta izin kepada orang tua mereka. Dan begitu juga sama AN dan IL kasusnya. Menanyakan hal dasar dan juga spesifik untuk menemukan kecocokan. Jadi ya seperti biasa dicarikan kecocokannya. Nah, untuk Eva dan FS ini melanjutkan ke proses khitbah atau lamaran dan menikah. Lalu AN dan IL dalam satu kali pertemuan keduanya merasa cukup cocok dan langsung meminta restu kepada kedua orang tua masing-masing. Keduanya melanjutkan hubungan pada proses lamaran dan pernikahan. Lalu Eva dan FS setelah melakukan pernikahan, Eva secara terus terang menjelaskan apa yang tidak disukai olehnya dan FS memberikan kritik kepada Eva melalui email untuk mengurangi konflik jika dikatakan secara langsung. Oke, untuk AN dan IL, dalam proses pertukaran afektif, keduanya memiliki problem serta perbedaan cara pandang. Salah satu cara memandang sebagai hidup. Nah, sebenarnya dalam kedua kasus ini berbeda sama dalam artian mereka memiliki problem setelah menikah. Namun perbedaannya adalah kalau dalam kasus Eva dan FS ini secara tidak langsung mengungkapkannya, dan untuk AN dan IL ini juga memiliki permasalahan yang diungkapkan secara langsung, itu tentang gaya hidup. Gimana menurut teman-teman sekalian pendapatnya di kasus Eva dan FS serta AN dan IL ini?
Silakan. Mungkin Mbak Sinta mungkin ingin memberikan pendapat. Gimana nih? Maksudnya kan pendapat kan tadi ta'aruf itu kan baik gitu kan, kita tahu. Namun di dalam kasus ini ada beberapa masalah yang terjadi setelah pernikahan. Nah, gimana tuh pendapat dari Mbak Sinta? Khususnya tadi ya, cara memandang sebuah gaya hidup dari kasus AN dan IL. Silakan. Gimana? Mungkin dikasih gambaran dulu kali ya. Ya misalkan ada ini Mas, AN dan IL. Mereka memiliki perbedaan memandang sebuah gaya hidup setelah pernikahan. Nah, itu menurut Mas dan Mbak sekalian gimana nih? Apakah itu perlu? Apakah itu gimana gitu? Secara di sini kan ini dilakukan atau ditemukan setelah adanya pernikahan dan proses ta'aruf gitu. Pendapat Mas dan Mbak mungkin. Kalau yang itu ya perbedaan pandang salah apa itu tadi. Salah satunya Gaya cara hidup. memandang sebuah gaya hidup. Gaya hidup kadang apa ya susah kalau untuk diubah. Apalagi kalau dua orang itu untuk kepribadiannya sudah berbeda. Contohnya apa ya? Umpama dari segi ekonomi. Kalau keduanya itu dari awal memang sudah beda dari segi ekonomi, untuk penyesuaian itu kadang susah. Karena apa ya? Gaya hidup itu sudah jadi kebiasaan. Jadi kalau untuk menyesuaikan, mengubah, itu tergantung pribadinya masing-masing. Bisa menyesuaikan atau tidak. Tapi menurut saya itu salah satu proses yang cukup sulit kalau untuk mengubah gaya hidup seseorang. Oke. Yang lain mungkin. Sama sih seperti Mas Arya, dilaksanakan penyesuaian antar masing-masing. Karena kan menikah pastilah berbeda pendapat, berbeda biasa. Tapi alangkah baiknya yang penting saling melengkapi dan penyesuaian itu yang baik. Kalau menurut saya Oke. begitu. Oke, untuk terus di sini yang FH dan FS mereka memberikan masing-masing pendapat tentang ketidaksukaan mereka melalui email. Nah, ini gimana nih? Apakah ada pendapat gitu? Karena di sini alasannya adalah mengurangi konflik jika dikatakan secara langsung. Apakah benar atau tidak tindakan dari FH dan FS ini? Ini proses ini kan sebelum menikah kan ya? Sudah setelah menikah. Kan di sini tadi setelah menikah pada proses khitbah atau lamaran dan menikah. Nah, ini Oh ya. menunjukkan ketidaksukaan melewati email. Tidak dikatakan secara langsung gitu. Nah, itu gimana tuh? Apakah sebaiknya dikatakan langsung agar mengerti apa yang dipermasalahkan? Soalnya kan ini mereka melalui email karena mengurangi konflik. Apakah benar? Gitu. Silakan. Kalau untuk penggunaan email, saya rasa benar. Karena apa ya? Kalau kita itu berbicara secara langsung itu apa ya? Akan bisa terjadi debat. Perselisihan yang lebih panjang bisa jadi akan timbul masalah juga yang nantinya berhubung pada ketidakharmonisan. Makanya kalau melalui email kan kadang kita bisa menyusun kata-kata terlebih dahulu. Kita juga bisa mengatur emosi terlebih dahulu. Meskipun emosi kita dalam penggunaan kata akan disesuaikan dengan gaya bahasa yang sesuai. Kalau ketika debat itu kadang kita apa ya langsung spontan kata-kata yang keluar. Ketika spontanitas itu keluar itu bisa jadi ada kata-kata yang salah terucapkan yang bisa menimbulkan masalah. Oke,
Oke, berarti sebuah langkah yang cukup baik yang dilakukan ya. Oke, lanjut. Lanjut. Selanjutnya setelah tadi ada konflik, lalu ada permasalahan, untuk Eva dan FS ini menemukan solusi dengan berpindah ke tempat baru di mana mereka tidak tinggal bersama orang tua. Jadi tetap berdua tapi tidak bersama orang tua. Lalu AN dan IL berpindah ke Makassar menjadikan mereka lebih independen. Mungkin yang dimaksud di sini ini juga ya, berpindah berdua gitu ke Makassar menjadikan mereka lebih independen. Nah, apakah menurut Mas dan Mbak ini benar gitu berpindah ke tempat yang baru akan merubah pribadi dan cara pandang seseorang? Gimana? Kalau menurut saya bisa jadi. Karena dengan penyesuaian itu, seseorang itu kan pasti akan berubah dengan lingkungan yang baru, dengan penyesuaian yang baru, perkenalan baru, apalagi dengan pasangan hidup yang baru, dengan keluarga yang baru juga. Jadinya kan menjalani kehidupannya kan berdua tanpa orang tua juga. Di situ kan juga bisa jadi menjadi lebih pendewasaan ketika ada masalah yang dihadapi. Mungkin karena pindah ke tempat baru, mereka tidak punya teman, mereka tidak punya hubungan sosial, jadi mereka tidak mau harus mengenal satu sama lain terlebih dahulu, dan itu membuat mereka lebih mengenal ya. Oke. Ya, benar-benar. Untuk kasusnya selanjutnya, komunikasi berjalan dengan membaik. Permasalahan dimiliki adalah isu fertilitas dan kedua belah pihak keluarga terlibat dalam mendukung dalam program fertilitas ini untuk Eva dan FS. Lalu AN dan IL, hubungan mereka berkembang setelah berpindah ke Makassar. Karakter dan kerelaan IL untuk beradaptasi dengan situasi kehidupan setelah pernikahan yang berbeda dengan kehidupan sebelum menikah menjadikan keduanya bertahan. Nah, dalam kasus Eva dan FS serta AN dan IL ini ternyata di akhir setelah mereka berpindah, komunikasi mereka membaik satu sama lain dan memaklumi masalah-masalah yang ada dalam keluarganya. Mungkin tidak semua kasus berjalan seperti Eva dan FS serta AN dan IL ini ya. Mungkin ada yang berakhir dengan sebuah perpisahan atau tadi melanjutkan hubungan pernikahan tanpa adanya rasa lagi. Oke. Dari dua kasus ini udah diambil contoh banyak banget sih, karena kita tahu gitu perjalanan seseorang yang menjalani sebuah ta'aruf. Karena di Indonesia ini cukup banyak gitu menjalankan ta'aruf juga. Jadi kita lebih mengetahui contoh-contohnya seperti apa. Oke, baik. Kesimpulan. Dalam penulisan ini terbukti adanya lapisan atau tahapan serta proses penetrasi sosial yang terjadi selama proses pengenalan sebelum menikah atau yang bisa disebut ta'aruf dalam agama Islam. Keempat, tahapan penetrasi sosial dialami oleh kedua narasumber yang menjadi salah satu pedoman penulisan ini dipaparkan pada jurnal yang ditulis oleh Sinta dan Irwa. Pertama, tahap orientasi dirasakan oleh kedua individu melalui proses pertukaran CV, resume, dan juga penilaian kasat dari fisik calon pasangan. Pengenalan suku dan budaya sebagai latar belakang calon pasangan juga kemudian akan dialami oleh individu. Tahapan kedua dan ketiga dari teori penetrasi sosial berlangsung secara bersamaan dan berangsur-angsur masuk ke tahapan terakhir di titik pertukaran stabil ketika tahapan kedua dan ketiga muncul berbagai konflik dalam rumah tangga karena kedua individu sudah mulai mengenal satu sama lain secara lebih intim dan nyata. Namun masalah berhasil dilewati dan masuk ke titik pertukaran stabil ketika pasangan sudah lepas dari interupsi keluarga. Oke, jadi yang bisa diambil dari kasus-kasus ini adalah tidak selamanya yang ta'aruf itu berakhir dengan dengan tidak baik gitu kan. Ada contoh-contoh di sini yang ta'aruf yang berakhir dengan baik. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka memiliki masalah satu sama lain. Jadi tadi sudah jelas bahwa terlepas dari interupsi keluarga, mereka berdua bisa lebih saling mengenal. Jadi kuncinya adalah mau ta'aruf ataupun tidak adalah proses saling mengenal satu sama lain dan menerima satu sama lain. Oke, baik. Mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir menyempatkan waktu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.